Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para peserta didik yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Baik, bertemu lagi bersama saya, si tukang penghabis kuota orang. Kalian harus menonton video ini untuk pembelajaran kalian. Bertemu lagi bersama saya masih dalam pembelajaran online dan masih belum bisa bertatap muka. Tetapi walaupun kita masih belajar online dan belajar di rumah masing-masing, semoga tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap belajar. Baik, para peserta didik yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari tempo hari atau materi yang telah kita pelajari kemarin. Jadi masih tetap dalam mata pelajaran PPKN ini, materinya masih tetap dalam materi ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, masih materi tentang itu. Karena bahasanya cukup panjang, kemarin saya belum sempat membahas batas-batas negara secara rinci. Kemudian kemarin juga pembahasannya terlalu cepat juga, dan saya akan ulas kembali agar kalian lebih memahami dan lebih mengerti lagi tentang materi ini. Jadi kita belum melanjutkan materinya, kita akan ulas kembali. Oleh karena itu maka kalian jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini sampai selesai agar materi dapat dipahami, agar materi dapat dimengerti, sehingga hari ini kalian dapat memetik hasil dari pembelajaran hari ini. Oke? Baik, saya akan buka dulu layarnya, silakan kamu lihat, silakan kamu baca, dan saya akan sisipkan penjelasan-penjelasannya dalam layar tersebut. Oke, tunggu sebentar. Baik, nah ini yang saya maksud tadi ya, layar yang ada di belakang. Silakan kalian lihat dan perhatikan. Sebenarnya ini sudah saya bahas kemarin, tetapi saya ingin memperjelas kembali agar kalian lebih memahami lagi tentang wilayah kita. Jadi kita akan membahas pembelajaran hari ini adalah tentang ruang lingkup wilayah. Wilayah siapa? Ya, wilayah negara kita, negara Republik Indonesia. Sekali lagi bahwa wilayah negara Indonesia itu ruang lingkupnya bukan hanya daratan saja, melainkan juga ada perairan dan juga ada udara. Terutama perairan, karena perairan ini merupakan wilayah terbesar, terluas dibanding wilayah daratan kalau di negara kita. Jadi kalau di negara kita itu wilayah perairan itu lebih luas dibanding wilayah daratan. Nah, apa itu wilayah daratan? Wilayah daratan itu adalah sebuah wilayah atau sebuah tempat untuk bermukimnya warga negara ataupun penduduk Indonesia. Ada warga negara, ada penduduk. Nanti kita ke depannya kita bahas ya. Warga negara, penduduk, dan kemarin juga sudah kita bahas apa itu warga negara, apa itu penduduk. Yang bertempat tinggal di situ ya, di daratan. Kemudian ruang lingkup wilayah daratan ini mencakup permukaan tanah di daratan dan tanah di bawah daratan tersebut. Artinya bahwa wilayah daratan ini merupakan wilayah daratan yang ruang lingkupnya di atasnya, kemudian juga di bawahnya. Jadi apapun yang ada di bawah daratan itu, apabila warga kita atau masyarakat Indonesia ingin mengambil apa-apa yang ada di bawah tanah milik kita, itu boleh. Sebenarnya kan ada hasil bumi, apapun yang ada di bawah tanah itu boleh kita ambil, karena wilayah daratan itu bukan hanya atasnya saja tapi bawahnya juga. Nanti walaupun misalkan daratan itu berada di bawah air, nanti ada batasnya. Ya, ada batasnya, ini yang disebut dengan landas kontinen, nanti kita bahas. Yang kedua ada wilayah perairan. Wilayah perairan ini berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan laut teritorial. Yang kedua ada landas kontinen. Yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat dengan ZEE. Nah, kita akan bahas lebih jauh lagi tentang ini ya. Nah, kemudian yang ketiga ada wilayah udara. Wilayah udara ini merupakan wilayah yang seluas wilayah teritorialnya suatu negara. Nah, laut teritorial Indonesia misalkan batasnya sekian mil dari pangkal darat atau dari pangkal pantai ya, ditarik ke laut bebas.
12 mil misalkan. Nah, laut teritorial bukan hanya di sana tapi juga ke atasnya. Begitupun daratan. Jadi daratan bukan hanya daratan tapi ke atasnya juga. Nah, disebutnya wilayah udara. Jadi Indonesia itu memiliki berdasarkan konvensi hukum laut internasional memiliki 3 wilayah. Yang pertama daratan plus atasnya yang disebut dengan udara. Kemudian ada juga perairan plus atasnya yang disebut dengan udara. Paham ya sampai sini? Nah, jadi udara ini adalah sesuai dengan luasnya laut teritorial kita dengan wilayah daratan kita dan dengan atas. Dan itu pun ada batas-batasnya juga wilayah udara itu. Sehingga ketika ada pesawat luar yang datang ke Indonesia melewati garis daripada wilayah kita, batas wilayah udara kita, maka itu bisa ditindaklanjuti, gitu ya. Kemudian nanti ada wilayah udara bebas. Nah, kalau di sana sih bebas berkeliaran siapapun. Tapi kalau udah masuk ke wilayah kita, batas wilayah udara kita itu bisa ditindaklanjuti. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini kan wilayah perairan ya. Nah, saya akan bahas tentang wilayah perairan. Nah, di wilayah perairan ini kita tadi sudah membahas ada yang disebut dengan laut teritorial, ada yang disebut dengan landas kontinen, kemudian ada juga yang disebut dengan ZEE, zona ekonomi eksklusif. Mari kita bahas satu persatu. Laut teritorial ini merupakan laut milik Indonesia, secara kasarnya gitu ya. Jadi laut teritorial ini adalah wilayah hak mutlak suatu negara. Berdasarkan kebijakan daripada hukum internasional, bahwasanya setiap wilayah itu diberikan luas untuk laut teritorial ini adalah hanya 12 mil dari pangkal, ya, dari dasar, dari titik dasar pangkal ini diukurnya, ya. Jadi diukur ketika air lagi surut. Nah, dari sini ditarik ke laut, ke sini ke laut bebas. Itu ukurnya sampai 12 mil laut. Tapi bisa dikonversikan oleh kamu nanti 12 mil laut itu berapa kilometer gitu dari sini ke sini. Nah, itu yang disebut dengan laut teritorial. Jadi ketika ada kapal yang berlayar ke sini tanpa izin Indonesia, itu bisa ditindaklanjuti dan itu bisa dihukum. Kenapa? Karena ini milik Indonesia. Siapapun yang mau ke sini itu harus izin dulu kepada Indonesia. Nah, gitu ya. Harus izin dulu kepada Indonesia. Kemudian ada yang disebut dengan zona tambahan. Zona tambahan ini sejenis toleransinya hukum internasional. Jadi hukum internasional memberikan toleransi kepada setiap wilayah boleh menambah, gitu ya, menambah luas daripada yang telah ditentukan 12 mil ini. Berapa? 24 mil laut. Ditarik dari 0 di sini, ditarik ke sini 12 mil. Dari 12 mil itu laut teritorial, kemudian dari sini ke sini 24 mil itu adalah zona tambahannya. Nah, ya, jadi memiliki zona tambahan gitu. Tapi kalau laut teritorialnya sampai 12 mil. Tapi hukum internasional membolehkan sampai ke 24. Udah cukup sampai 24 gitu ya. Itu yang disebut zona tambahan. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif itu adalah di mana di wilayah ini, laut ini, bangsa kita Indonesia itu boleh mengambil apapun yang ada di dalam ini. Memancing ke, mau mengambil ikan, apapun ada di sini boleh, silahkan. Nah, walaupun ini bukan termasuk laut teritorial Indonesia karena batasnya sampai 12 mil, tapi Indonesia berhak memiliki apapun yang ada di dalam zona ekonomi eksklusif ini karena ini merupakan ZEE-nya Indonesia. Jadi Indonesia boleh mengambil kekayaan yang ada di dalam sini. Nah, bagaimana kalau ada kapal yang lewat dari sini berlayar? Boleh atau tidak? Boleh. Tanpa izin ke Indonesia boleh. Silahkan berlayar di sini. Tapi kalau sudah mengambil apapun yang ada di sini, itu yang tidak boleh. Itu bisa ditindaklanjuti. Bahkan bangsa kita boleh membom kapal yang mengambil daripada kekayaan yang ada di ZEE ini. Seperti yang dilakukan oleh waktu itu Menteri Susi, itu kan sering meledakkan kapal ya, karena mereka itu mencuri di sini di jalur ZEE Indonesia. Nah, tapi kalau hanya berlayar saja boleh. Tapi kalau sudah masuk ke teritorial itu tidak boleh, harus izin dulu. Tapi kalau berlayar saja di sini boleh ya. Yang tidak boleh itu ngambil kekayaan yang ada di sini. Tuh. Paham ya? Batasnya sampai berapa? Batasnya itu sampai 200 mil. Dari mana? Dari titik dasar pangkal ini dihitung dari 0 garis
ke sini, tarik ke laut bebas ke sini, itu 200 mil, gitu ya. Nah, dari 0 sampai 200 mil ini itu boleh kita ambil apapun yang ada di dalam di dalam air ini atau di dalam laut ini. Paham ya? Nah, jadi kalau misalkan di sini memang sudah bukan lagi wilayah Indonesia karena batasnya sampai 12 mil laut teritorial, tapi negara Indonesia boleh mengambil apapun yang ada di sini. Kenapa? Karena ini jet EE-nya Indonesia, batasnya sampai 200 mil. Nah, kemudian lanjutnya ada landas kontinen. Landas kontinen ini merupakan daripada batas wilayah daratan sebenarnya. Jadi landas kontinen ini merupakan batas wilayah daratan. Diukurnya berdasarkan kedalaman kalau ini. Kan kalau jet EE ini yang tadi kita bahas itu berdasarkan ukuran dari panjangnya ya. Tapi kalau misalkan landas kontinen ini itu berdasarkan kedalaman diukurnya. Nah, batas wilayah kontinen ini itu 200 meter kedalamannya ya, 200 meter kedalamannya. Diukur dari 0 dari atas ke bawah itu 200 meter. Nah, setelah 200 meter kedalaman itu, maka itu bukan lagi daratan atau yang disebut dengan pulau ataupun benua ya. Jadi 200 meter setelah 200 meter itu bukan lagi daratan, melainkan sudah menjadi pantai samudra lautan. Walaupun misalkan landas kontinen ini berada di atas laut. Tapi kalau masih misalkan 200 meter itu masih disebut daratan. Jadi batas daratan itu ya dari atas sampai 200 meter yang disebut dengan landas kontinen. Nah, landas kontinen ini adalah batas daripada wilayah darat. Paham ya sampai sini? Jadi landas kontinen ini adalah merupakan batas daratan ya, atau batas wilayah daratan. Baik itu pulau maupun benua. Setelah daripada 200 meter itu, dari 0 sampai 200 meter itu bukan lagi daratan, gitu ya, sudah masuk ke perairan atau samudra atau lautan, gitu ya. Walaupun misalkan ini berada di bawah laut, tapi kalau masih sampai 200 meter kedalamannya itu masih termasuk daratannya. Dan kita masih boleh mengambil, gitu ya, daripada apapun yang ada di dalam daratan tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita lihat di sini, setelah 200 mil laut dari sini batasnya, itu di situ ada yang disebut dengan laut bebas. Artinya bahwa ini adalah laut internasional, tidak ada yang memiliki, siapapun negara apapun boleh berlayar di sini, boleh mengambil apapun di sini. Karena ini sudah dibebaskan, bukan lagi milik wilayah negara Indonesia, gitu ya. Karena ini disebutnya laut bebas. Artinya bahwa semua orang itu, semua negara boleh mengambil apapun yang ada di dalam sini atau berlayar di sini tanpa izin ke siapapun. Itu laut bebas. Mungkin dapat dipahami ya penjelasan saya. Jadi ada yang disebut dengan laut teritorial, kemudian ada juga zona tambahannya sampai 24 mil, kemudian ada 200 mil itu zona ekonomi eksklusif. Warga masyarakat Indonesia itu mengambil apapun di sini itu udah menjadi hak mutlak warga negara kita. Kemudian ada landas kontinen, batas daripada wilayah daratan, gitu ya. Di bawah daripada landas kontinen ini bukan lagi daratan lagi, tapi sudah menjadi laut atau samudra. Nah, kemudian ada yang disebut dengan laut bebas, gitu ya. Ini laut internasional. Next, kita lanjutkan. Ini sama seperti tadi ya. Ya, ini daratan. Nah, sekarang kita perbatasan lautnya, perbatasan laut Indonesia. Gitu ya. Nah, karena Indonesia ini adalah negara yang perairan sangat banyak, sehingga perbatasannya sangat banyak dengan perbatasan lautan atau perairan. Beda dengan wilayah daratan, gitu ya. Wilayah daratan. Nah, kemudian kalau batas-batas wilayah, batas wilayah negara kita, itu ada dilihat dari sisi barat, kemudian dilihat dari sisi timur, kemudian di sisi utara, kemudian di sisi selatan. Di sini sudah ada bendera-benderanya. Ini batas-batasnya ya. Nah, supaya lebih paham lagi, saya akan kasih gambar yang lebih spesifik dan lebih unik. Nah, ini ya, batas wilayah negara Indonesia secara geografis dan astronomis. Kemarin kita sudah bahas juga ya, secara astronomis Indonesia itu letaknya berapa derajat, gitu ya. Kemudian secara geografis juga sudah kita bahas. Nah, bagian utara.
Kalau di darat, bagian utara di darat itu berbatasan dengan Malaysia. Tapi kalau perairannya itu bisa dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Itu kalau di bagian barat di sini. Nah, ini perbatasan dengan negara-negara yang lain, negara-negara tetangga. Kalau dari bagian barat, kalau darat itu memang tidak ada. Ada sih, cuman agak jauh gitu kan, terpisah gitu ya. Dengan India juga. Nah, kalau laut sama Samudra Hindia dan perairan Hindia. Ya, Samudra Hindia dan perairan India. Ini bagian barat perbatasannya ya dengan negara lain. Bagian selatan di bagian darat itu dengan Timur Leste, bagian lautnya itu dengan Samudra Hindia dan perairan Australia. Kemudian bagian timurnya darat dengan Papua Nugini, kemudian laut dengan Samudra Pasifik. Nah, ini batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Kamu boleh baca lagi nanti tentang batas-batas wilayah di buku Anda. Di situ sudah jelas dan sudah dijelaskan negara kita itu berbatasan dengan negara mana saja. Ya, itu sudah lengkap. Nah, ini dengan ruang angkasa yang saya maksud tadi udara. Nah, ini lihat laut teritorial dan atasnya, kemudian ruang udara. Ini apa namanya? Nah, ZEE ini masih di perairan ya. Ini daratan ya, ini daratan, kemudian ini lautan. Lautan itu ada teritorial, ada ZEE kan. Nah, kemudian ada juga laut bebas gitu. Nah, daratan juga di atasnya. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan. Nah, maka daratan wilayah negara kita dengan atasnya itu milik negara kita. Nah, batas dari sini, kalau ada dari pesawat yang dari sana di sini misalkan lewat, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah masuk ke sini, itu bisa ditindaklanjuti. Termasuk juga laut teritorial dan atasnya. Dan ini memang ada teori khusus tentang tentang udara ini. Nanti kamu boleh baca bahwa teori udara itu ada yang disebut ada dua teori. Ada yang teori udara bebas, kemudian ada teori negara berdaulat di udara, gitu ya. Nah, yang paling jelas adalah bahwa negara kita itu memiliki wilayah-wilayah yang memang bukan hanya daratan, tetapi juga wilayah perairan, juga wilayah udara di atasnya. Dan kesimpulannya bahwa semua itu sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti salah satu contohnya adalah itu sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 43 misalkan tahun 2008. Tentang apa? Tentang wilayah negara yang menyatakan bahwa wilayah negara Indonesia itu merupakan kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalamannya, kemudian perairan kepulauannya, kemudian dan laut teritorial beserta dasar lautnya dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya. Nah, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008. Makanya judul yang di atas tadi bahwa semua ini adalah merupakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, itulah yang disebut dengan batas-batas wilayah, kemudian ruang lingkup wilayah negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya warga negara dan penduduk. Mungkin ini kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya ya, karena waktunya sangat singkat sekali. Takut terlalu banyak sekali menit yang dalam video ini, sehingga takut menguras juga kuota kalian, karena kan kalian belajar bukan hanya PPKN saja. Oleh karena itu nanti kita berkesinambungan ya. Nanti kita bahas ini supaya lebih santai lagi seperti tadi ya. Kalau kemarin saya menjelaskan terlalu cepat karena memang dikejar waktu supaya selesai sampai satu bab. Padahal nggak seperti itu juga ya. Saya akan ambil per subjudul. Nanti kita akan bahas ini. Di sini banyak sekali bahasan. Ada yang warga negara, ada penduduk, ada yang bukan penduduk. Apa itu warga negara, apa itu penduduk? Apakah warga negara bisa disebut penduduk, gitu kan? Atau penduduk bisa disebut warga negara? Nah, itu kita akan bahas, ya. Warga negara itu udah pasti penduduk, tapi penduduk belum tentu warga negara, kan seperti itulah. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian juga nanti ada afatrid, bifatrid, multifatrid. Ada satu kewarganegaraan, dia memiliki dua kewarganegaraan, ya. Dia warga negaranya Malaysia Ongkoh, kemudian Indonesia Ongkoh. Itu akibatnya apa gitu kan? Ongkoh itu apa sih? Ya Malaysia juga gitu kan, Indonesia juga, atau negara lain juga, dia dua kewarganegaraan. Nah, apa yang mengakibatkan dia memiliki dua kewarganegaraan? Nah, itu kita akan bahas. Nah, kemudian bagaimana ketika dia hilang kewarganegaraannya,
gitu ya. Apa akibat sebab dia bisa hilang kewarganegaraan? Itu juga ada di sini kita bahas. Kemudian tergantung juga asas iusoli dan asas sanguinis kalau yang tadi afatrid itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pembahasan warga dan penduduk Indonesia. Nanti insya Allah nanti kedepannya kita bahas. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang nanti saya jelaskan tadi bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Dan terakhir nanti akan saya kasih tugas. Silakan baca instruksinya di classroomnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKN, good and